Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayesa Aramita Lumalundung Malonda, dosen tetap pada program studi arsitektur Fakultas Teknik pada Universitas Nusantara Manado dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0914079003 atau NUPTK 00468669230303. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Arsitektur Berwawasan Lingkungan. Mata kuliah Arsitektur Berwawasan Lingkungan memiliki bobot sebanyak 2 SKS dan dilaksanakan sekali dalam seminggu. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruksivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mendukung pencapaian CPL, program studi arsitektur S1 yang terdiri atas 3 domain utama. S merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, KU dan KK merupakan keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu S6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. P4, menguasai prinsip sustainable eco-development dalam kaitannya dengan perancangan, termasuk di dalamnya penanganan terhadap potensi bencana. KU3, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni. KK1, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. CPMK 1, mempelajari isu-isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam arsitektur. CPMK 2, memahami prinsip-prinsip dasar desain arsitektur berwawasan lingkungan. CPMK 3, menganalisis implementasi prinsip dasar desain arsitektur berwawasan lingkungan. CPMK 4, mengevaluasi bangunan berdasarkan prinsip dasar desain arsitektur berwawasan lingkungan. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah arsitektur berwawasan lingkungan dalam pertemuan ketiga. Ini sekedar flashback ya, materi minggu lalu tentang selubung kaca yang menimbulkan efek rumah kaca, kemudian penggunaan energi yang banyak untuk pendingin ruangan, dan contoh-contoh arsitektur yang atau dalam bidang arsitektur yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi apa sih yang namanya global warming ya. Jadi dapat dilihat ini perumahan-perumahan yang kalian sering temui ya di Manado juga mungkin sering lah punya rata saudara atau bahkan rumah sendiri mungkin seperti ini. Dan kalau kalian lihat ya, memang perumahan-perumahan sekarang
itu yang bikin perumahan itu akhirnya juga apa ya, membentuk mungkin punya karakter untuk orang banyak yang kendaraan. Next. Nah, ini pelebaran jalan ya. Itu kaki 5 PKL ya, pedagang kaki 5 itu kalau bahasa Belanda itu sebenarnya kenapa dinamakan pedagang kaki 5? Karena kaki 5 itu trotoar pedestrian. Jadi kalau dulu zaman Belanda itu trotoar itu harus di kaki 5 begini. Gimana ya? 1, 2, iya begitu. Nah, itu trotoar. Ya kurang lebih mungkin sekitar 5 meter. Karena orang tahunya begini mungkin sekitar 1 lah. Nah, jadi kurang hampir 5 meter. Ini apa ini, kasus apa? Kasus pohon tengah jalan, bukan salah pohonnya. Jadi sebenarnya itu trotoar mungkin sampai sini. Toh ini yang jalan dikasih lebar, pohonnya kasih diam. Jadi ini kan, ini kayak pada foto. Nah, berarti kan ini tanda pemerintah juga apakah mendukung atau mensupport tolong sebanyak auto, kasih lebar ke jalan, begitu kan? Jadi katanya melebarkan jalan supaya tidak macet lagi. Ternyata semakin dilebarkan sama saja semakin macet. Next. Ya, sekarang masuk ke itu apa yang flashback yang lalu ya. Kalau sekarang lebih ke konsep dan karakter arsitektur berwawasan lingkungan. Next. Oke, bisa dilihat ini ada, anggap kita ini Putri ya. Putri pakai sepatu sangat tinggi, ada pakai heels, lagi jalan di tanah apa? Becek ya, berlumpur atau PC atau dalam bahasanya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa perasaannya? Atau apa yang akan dialami? Jatuh atau apa lagi? Apa kira-kira belum rusak? Rusak. Bagaimana jalannya? Nyaman apa tidak nyaman? Karena licin baru apa itu heels kotor. Enggak tertancap toh. Jadi dia tidak sesuai dengan DP konteks input. Kalau orang bilang salah kostum mana? GPS-nya orang dikobong mana pakai GPS atau ini salah konteks lah. Next. Ini beda lagi buat laki-laki. Apa rasanya ketika pakai sepatu kegedean atau kekecilan? Jo. Nyandak nyaman. Apa nyandak nyamannya? Apa DP efek lah? Kalau mana pakai sepatu kebesaran, apa DP efek? Atau kekecilan? Tidak nyamannya apa, bisa menimbulkan apa? Kira-kira kalau kekecilan? Iya, luka lah ya, ibarat berenang lecet. Jadi lecet karena kekecilan. Begitu juga kebesaran. Sama. Kalau orang mau jalan cepat, orang ini nggak bisa karena terlalu besar. Next. Jadi yang pertama itu tadi mencerita adalah tidak sesuai dengan tempatnya. Kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, next. Nah, sebenarnya konsep arsitektur berwawasan lingkungan itu sederhana, cuma itu dia sesuai nggak dengan DP tempat. Yang satu sesuai nggak dengan DP kebutuhan. Contoh, Anca, Putri, Jo dengan mem ini saja sebenarnya dalam satu rumah saja punya 4 kebutuhan berbeda. Ya, mem dengan privasinya sendiri, Anca lebih parah, dia lebih punya dunianya sendiri. Putri dengan Jo ini punya dunianya lagi sendiri, ya punya kenyamanannya sendiri. Orang 4 ini beda-beda. Tuh, orang harus tinggal satu rumah, ya nggak mungkin orang dikasih, harusnya dikasih ini kalau dalam satu rumah. Mungkin kalau besar kamarnya sama, mungkin orang sudah dekorasi sendiri, tak sesuai dengan dia. Cuma kalau orang 4 tinggal harusnya
punya rumah sendiri-sendiri, harusnya model rumah orang sebenarnya harusnya beda-beda. Iya. Beda aja dengan DP kebiasaan melihat, mungkin suka biasa melihat matahari pagi panas kok. Putri dengan jangan kena aku matahari sore, tolong nanti kulitku rusak misalnya gitu toh. Dan itu kebutuhan toh. Satu tempat maksudnya Anja di Papua dengan Putri di mana nanti asal? Di Talau, di Papua misalnya kan, itu so beda-beda konteks. Jadi nggak bisa itu misalnya rumah tradisional Anja sebenarnya mau bawa ke sini nggak bisa, karena Anja itu ada budaya sana, ada DP orang mau bawa apa dengan DP tempat di sana, orang so bentuk spesifik. Ya lebih menciptakan bangunan, apa tujuannya ya, tujuannya para pelajari ini sebenarnya untuk menciptakan bangunan yang lebih ramah lingkungan, termasuk juga untuk kalian, untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Di sana kalau panas ya harusnya kalian bisa memanfaatkan panas untuk di rumah. Kalau dingin bagaimana caranya di rumah memanfaatkan situasi itu. Next. Ini beberapa aspek penting lah dari arsitektur berwawasan lingkungan, lokasi, efisiensi energi, penggunaan bahannya, kemudian air, sumber daya itu kan yang di sekitar, dan lain-lain. Next. Nah ini contoh ya, apa ini saya. Yang kiri, yang kalau di kanan ya, yang kanan itu adalah itu perumahan di kawasan di Jakarta dulu, di tempat tinggal mungkin juga ada di sini lah. Ini konsep Taman Mediterania. Itu di Indonesia, di sini juga kan mungkin di Manado ini. Yang kanan ya, yang kanan. Itu taman, biasanya ya nama perumahannya Taman Mediterania. Gitu. Nah yang kiri ini asli, ini rumah Mediterania itu jadi rumah tradisional. Kayak orang di Papua ada rumah tradisional toh. Nah ini sebenarnya rumah tradisional di Mediterania. Nah dorang diciptakan ya sesuai dengan kebutuhan. Dorang itu ada, jadi dindingnya dikasih tebal pakai lumpur, karena untuk ada berapa musim begitu, dia panas sekali, dingin juga dingin, jadi ada tekniknya lah. Tapi orang di Indonesia ambil DP gaya. Nah ini nanti di Jakarta atau di Papua juga ada perumahan begitu, di Lightit, di Minot, di Talau kayaknya ada perumahan mewah. Sengaja tak pikir DP sekitar, dia cuma mengambil DP gaya, tuh berkira nih perumahan gagah gitu, baby begitu. Tapi ternyata di Mediterania itu ada sistem lah, sistemnya jadi jadinya panas. Next. Ya, ini dinding tebal dibangun dari batu bata dan bata lumpur yang ditumbuk karena ada airnya. Kalau kan ambil model
Bisa menjadi uang. Kalau rumah ya, misalnya, tidak kalau anak siswa sedikit untuk apa? Siswa apa? Satu kayak goreng atau makanan lagi. Uang MM itu, karena kebanyakan mereka itu bisa dapat keuntungan MM, keuntungan ada dikasih keuntungan dari sepak bola, jadi dapat
geometric shapes. Jadi maksudnya di alam itu kan nggak ada, kamu pernah lihat gaung atau pohon bentuk kotak. Maksudnya di dunia ini